Tidak ada yang tahu sebenarnya letak surga. Surga itu ada, tapi letaknya di mana tidak tahu. Yang pasti kita semua yang hadir pagi hari ini, kita tahu surga itu ada, tapi letaknya di mana kita tidak tahu. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang surga. Mungkin Bapak Ibu akan berkata di dalam hati, masih pagi udah berat bicara tentang surga. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang surga, banyak orang sudah memperdebatkan di mana letak surga itu. Bahkan ada sebuah kelompok atau kepercayaan pernah mau memboikot Agnes Monica, karena dalam lagu Agnes Monica di baitnya di situ ditulis bahwa di mana letak surga itu. Jadi kelompok ini atau kepercayaan ini berkata mereka sudah tahu letak surga. Saya dalam hati berkata bagaimana mereka tahu letak surga? Tidak ada yang tahu sebenarnya letak surga. Surga itu ada, tapi letaknya di mana tidak tahu. Banyak orang berkata surga itu di atas. Tapi kalau kita bilang di atas, orang yang ada di kutub utara bilang atas. Orang kutub selatan juga bilang, oh yang ke surga itu di atas, ya di atas kami. Tapi orang kutub utara akan bilang, bukan. Kalian itu bukan atas, kalian itu bawah. Jadi orang memperdebatkan di mana letak surga itu. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, kepercayaan ini ingin memboikot Agnes karena mereka berkata kepada Agnes Monica bahwa mereka sudah tahu letak surga itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama memang jagat raya ini atau alam semesta ini dibagi dalam 3 lapisan. Langit, bumi, dan yang di bawah bumi. Itu kita bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 4. Dalam perjanjian baru pun dikatakan bahwa segala yang ada di langit, yang di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Jadi dibagi 3 lapisan. Nah yang relevan dengan Alkitab tentang surga atau langit, dalam bahasa Ibrani disebut Samayim atau Uranus dalam bahasa Yunani. Bahasa ini kalau diterjemahkan dalam majemuk, maka artinya sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang ditinggikan, sesuatu yang di atas. Tapi di atas mana kita tidak tahu. Yang pasti kita semua yang hadir pagi hari ini, kita tahu surga itu ada. Tapi letaknya di mana kita tidak tahu. Untuk melandasi perenungan kita pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 7, Wahyu 21, Wahyu 22. Saya cuma mengambil potongan-potongannya aja. Wahyu pasal 7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Pasal 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia yang ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Pasal 21 lagi ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Pasal 22 ayat 5. Dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan penggalan ayat ini dalam kitab Wahyu ini, kita bisa melihat gambaran besar tentang surga. Tapi kita cari tahu dulu kenapa Rasul Yohanes menulis ini. Rasul Yohanes menulis ini di Pulau Patmos. Rasul Yohanes sedang menghibur jemaat yang ada di luar Pulau Patmos. Dia di Pulau Patmos di penjara. Dia menghibur jemaat yang ada di sana. Karena apa? Karena penganiayaan. Jemaat yang ada pada waktu itu mengalami penganiayaan dari kaisar yang jahat. Di bawah tirani kaisar yang jahat. Sehingga penghiburan diperlukan untuk mereka. Dia memberikan penghiburan dalam sastra apokaliptik. Dia memberikan gambaran tentang surga yang akan datang. Tapi Bapak Ibu harus ingat, gambaran sastra apokaliptik yang ada di kitab Wahyu biasanya berisi simbol atau sebuah lambang untuk menghibur jemaat yang mengalami penganiayaan pada saat itu. Sehingga Rasul Yohanes memberikan sebuah gambaran tentang sebuah kesenangan yang akan datang, yaitu surga. Dan surga itu memberikan penghiburan buat jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan pada waktu itu. Jadi, kalau kita lihat penggalan ayat ini, semacam surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk memberikan penghiburan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan pada waktu itu. Sekali lagi, saya ulang, kitab Wahyu berisi sastra apokaliptik yang disampaikan dalam bentuk lambang, gambaran tentang surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, bukanlah bahwa surga itu sebuah lokasi, melainkan bahwa surga itu sebuah kondisi. Jadi kalau kita perhatikan, sekalipun Yohanes menulis itu bicara tentang sesuatu yang akan datang, tapi Yohanes juga memberikan sebuah penghiburan bahwa surga bukan cuma berbicara suatu tempat, lokasi, tapi sebuah kondisi. Seperti yang saya bilang tadi. Dalam arti majemuk bisa diartikan sebagai yang tinggi, yang di atas, yang agung. Dalam hal ini bukan dalam arti ilmu ukur ruang, melainkan dalam arti perbandingan kualitas. Jadi surga bukan hanya sebuah istilah geologis atau kosmologis. Maksudnya begini, oh di mana tempat itu? Kalau kosmologis, di planet mana surga itu? Bukan cuma itu. Tapi melainkan istilah teologis atau sosiologis. Artinya, kita bukan cuma bicara surga yang melayang-layang. Sesuatu yang akan datang. Tapi bicara surga, bicara situasi atau kondisi. Atau istilah sekarang, kita mendarat, injak bumi. Kita bertanya, surga itu di mana? Agaknya pertanyaan itu kita harus rubah. Dan kita tanya, surga itu apa? Kalau surga itu apa, maka penulis kitab Wahyu akan berkata bahwa surga itu adalah kehidupan di mana Allah hadir dan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Saya ulang Bapak Ibu. Surga bukan bicara cuma tempat, tapi surga bicara situasi atau kondisi. Jadi surga adalah kehidupan di mana Allah hadir dalam kehidupan kita dan mengejawantakan kehendaknya
dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya surga. Kalau begitu, kalau surga adalah kehidupan di mana Allah hadir dalam hidup kita dan kehendaknya diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka ada dua hal yang sebenarnya ada dalam hidup setiap orang percaya yang akan terjadi. Yang pertama, kita akan merasakan suasana surga dalam kehidupan. Kenapa saya katakan kita akan merasakan suasana surga dalam kehidupan kita? Karena dari definisi surga dalam pemahaman situasi, berarti kita menari Allah di dalam kehidupan kita dan kita memperlakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka kita akan merasakan suasana surga. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami seperti ini? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk menarik suasana surga ada di bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu kali ada seorang profesor masuk di sebuah kelas. Dan profesor itu bilang begini, saya akan membuktikan kepada kalian, kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu adalah kejahatan. Dia tanya ke murid-murid, siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan menciptakan segalanya? Semua murid angkat tangan. Terus profesor ini bilang, kalau Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan itu. Kalau Tuhan menciptakan kejahatan itu, berarti Tuhan adalah kejahatan itu sendiri. Tiba-tiba, di ruang kelas itu, ada seorang anak mengangkat tangan. Maaf, Profesor. Apakah dingin itu ada? Profesor bilang, oh, pertanyaan apa ini? Terus anak itu bilang, iya Profesor, apakah dingin itu ada? Ya tentu dingin itu ada. Tidakkah kalian merasakan yang rasanya dingin? Terus anak itu menjawab, tidak Profesor. Dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, dingin itu ada karena ketidakadaan rasa hangat. Profesor, apakah gelap itu ada? Profesor bilang, tentu ada. Tidak Profesor. Gelap itu tidak ada. Gelap itu tidak ada karena ketidakadaan cahaya. Demikian juga dengan Tuhan, Profesor. Tuhan itu tidak jahat. Kejahatan itu hadir atau dihasilkan oleh manusia yang tidak pernah menghadirkan cinta dan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau surga adalah kehidupan di mana kita menghadirkan Allah dalam hidup kita dan mengejawantakan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu merasakan surga dalam kehidupan kita, maka poin yang pertama ini penting. Kenapa kita kepahitan? Kenapa kita membenci orang? Kenapa kita marah? Kenapa terjadi perpecahan di mana-mana? Karena kita tidak mampu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak merasakan surga dalam kehidupan kita. Banyak orang berdebat tentang masalah surga. Saya bilang surga itu pasti. Di mana letaknya kita tidak tahu. Tapi bagaimana kita menghadirkan surga dalam kehidupan kita. Itu penting Bapak Ibu. Karena surga bicara menghadirkan Allah dan melakukan perintahnya dalam kehidupan sehari. Kalau kita melakukan itu, kita mampu merasakan surga. Tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, tidak ada perpecahan. Kenapa rumah tangga pecah? Karena tidak ada Tuhan di dalam. Sehingga tidak merasakan surga. Gak heran kalau suami istri ribut, selalu bilang apa? Udah kayak neraka ini rumah. Karena mereka tidak pernah merasakan surga. Poin yang kedua, apa yang terjadi kalau surga yang artinya menghadirkan Allah dan mengejawantakan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita mampu mengubah keadaan di sekitar kita menjadi seperti suasana surga. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, kok bisa? Bisa. Saya ambil dua contoh. Yusuf. Karena seorang Yusuf
keluarga Potifar diberkati. Hanya seorang Yusuf. Dan bukan cuma keluarga Potifar yang diberkati. Satu bangsa yang namanya bangsa Mesir diberkati. Artinya kita jadi dampak. Kita mampu mengubah keadaan di sekeliling kita. Seperti suasana. Kenapa banyak gereja terpecah-pecah? Kenapa banyak peperangan terjadi? Karena banyak orang tidak pernah menghadirkan Tuhan dan mengejawantakan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di sekitar kita seperti merasakan neraka. Yang kedua, contoh yang kedua. Daniel. 3 pemerintahan dia lewati. Dia mampu mengubah keadaan di bangsa itu. Sehingga ada satu raja yang berkata, siapa yang tidak menyembah Allahnya Daniel, dia akan dihukum. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulang lagi kata-kata yang saya sering sampaikan setiap kali saya membawa firman Tuhan. Mari kita melihat ke diri kita masing-masing. Apakah kita orang-orang yang mampu menghadirkan suasana surga di hati kita dan mampu mengubah keadaan menjadi suasana surga sehingga orang lain terberkati? Atau kita menjadi manusia-manusia tabernakel, pergi kemana-mana orang bilang, aduh, kalau ada dia, aduh susah, ketemu dia, aduh, ada dia, ribut mulu. Kita kalah dengan iklan yang berkata, nggak ada lu, nggak rame. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang mampu menghadirkan Allah dan mengejawantakan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita merasakan surga dan kita mampu mengubah keadaan di sekitar kita menjadi suasana seperti surga. Baik itu di kantor kita, di keluarga kita, di gereja kita, dimanapun kita pergi dan berada, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.